Selamat pagi Pak DJ dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Leonie Jaslyn Irawan dengan nomor induk mahasiswa 0106 0121 10099. Dan pada video kali ini, sebagai pemenuhan dari tugas akhir mata kuliah Basic Digital Business, Leonie akan menjelaskan mengenai bagaimana perjalanan perusahaan Gojek hingga menemukan new market space dan peluang, serta competitive advantage yang akan dijelaskan pada video berikut ini. Leonie salah satu anggota dari kelompok Waterchain dan juga perusahaan yang kami ambil yaitu perusahaan Gojek yang ada di Makassar. Untuk video selanjutnya, check it out! Jadi sebelum masuk ke tahap di mana kami menemukan fitur baru dari perusahaan Gojek itu sendiri, kita perlu tahu terlebih dahulu bagaimana latar belakang perusahaan Gojek hingga ada di kota Makassar. Setelah itu, Leonie akan menampilkan fitur baru apa saja yang akan kami tampilkan nantinya. Berikut tampilannya. Nah, jadi dari sebuah alkisah bagaimana perusahaan Gojek bisa ada di kota Makassar. Pertama, kita perlu tahu dulu bahwasanya perusahaan Gojek di kota Makassar itu telah diumumkan pada tanggal 7 Agustus 2015, yang dimana ternyata kota Makassar merupakan kota kelima tempat Gojek beroperasi, dimana sebelumnya itu Gojek pernah beroperasi di wilayah kota-kota besar seperti Jabodetabek, Surabaya, dan juga Bali. Nah, kita juga perlu ketahui bahwa siapa sih sebenarnya manajer Gojek di kota Makassar? Jadi, manajer Gojek di kota Makassar adalah Muhammad Ramdhani, yang dimana beliau sempat mengumumkan bahwa ada sebanyak 670 driver yang beroperasi di kota Makassar itu selama 4 hari kerja. Nah, dari peluang inilah kami bisa melihat bahwa akan banyak peluang baru atau opportunity baru yang bisa di-create oleh perusahaan Gojek itu sendiri, terutama di kota Makassar. Hingga kami membuat analisis SWOT melalui kuesioner dan juga kami menganalisis mengenai new market space yang ada di kota Makassar, terutama pada perusahaan Gojek, hingga nantinya akan kami perlihatkan fitur yang paling cocok menurut kami yang diberikan untuk perusahaan Gojek sebagai salah satu peluang terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk info selanjutnya, check it out! Teman-teman, jadi pertanggal 11 November 2019 sudah banyak fitur baru yang dikeluarkan dari Gojek itu sendiri di kota Makassar. Dan apakah fitur tersebut? Jadi yang pertama ada GoRide, ada GoCar, ada GoFood, ada GoPay, ada PayLater, ada GoPulsa, GoBills, GoSend, GoBox, GoMart, GoShop, GoLive, GoTix, dan GoPlay. Jadi dari layanan tersebut kita perlu tahu bahwa pastinya akan banyak peluang yang ditangkap dari perusahaan Gojek itu sendiri. Selanjutnya kita perlu tahu sebenarnya kantor pusat Gojek di kota Makassar itu terletak di mana. Jadi kantor pusat kota Makassar untuk perusahaan Gojek itu ada di Jalan Pabaeng-Baeng nomor 91, itu di Kecamatan Tamalate dengan kode pos 90141. Nah, jadi perusahaan Gojek di kota Makassar itu beroperasi mulai dari Senin sampai dengan Jumat dengan jam operasi jam 8 pagi sampai dengan jam 17.00 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, pada tabel berikutnya yaitu akan dibahas mengenai gambaran digitalisasi perusahaan Gojek. Jadi, Leonie akan menjelaskan secara singkat bagaimana digitalisasi perusahaan Gojek di kota Makassar. Jadi, perusahaan Gojek itu sendiri sudah memiliki aplikasi bernama Gojek
yang dapat kita cek atau install melalui Google Play Store atau juga Apple Store, yang dimana perusahaan Gojek ini nantinya seluruh layanan dalam aplikasi Gojek akan terintegrasi langsung dengan layanan GPS, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Jadi ketika kita membuka layanan Gojek atau aplikasi Gojek nantinya, kita akan diminta untuk login atau sign up dapat melalui Gmail ataupun akun Google. Jadi kita memasukkan akun kita, memasukkan nomor telepon kita, dan akan dikirimkan kode verifikasi untuk mendaftarkan akun Gojek kita sendiri. Jadi ketika kita ingin membuka aplikasi Gojek, kita perlu yang namanya online atau menggunakan pulsa data atau jaringan seperti WiFi, agar kita dapat terhubung antara user dan juga driver. Nah, untuk bagian atau tabel selanjutnya yaitu mengenai eksplorasi peluang pasar pada perusahaan Gojek. Jadi kami melihat situasi yang ada, kami dulu mengambil ada 5 peluang yang akan kami jadikan new market space atau peluang ide inovasi di perusahaan Gojek. Yang paling pertama yaitu karena kami terpikir untuk menciptakan GoFish yang nantinya akan membantu para pelaku UMKM terutama untuk nelayan agar dapat terintegrasi langsung dengan restoran-restoran besar yang ada di Kota Makassar seperti Bambu Den, Runtono, Upper Hills, dan lain sebagainya. Dan untuk eksplorasi kedua kami ada Gofektan, atau kami melihat saat ini terutama di awal-awal pandemi yang pastinya orang-orang mungkin takut ketika menggunakan suatu ruangan yang habis adanya perkumpulan atau pertemuan, seperti terutama untuk gedung-gedung pemerintahan apabila ada rapat umum, rapat besar, atau mungkin acara-acara tertentu seperti gedung Manggala dan lain sebagainya, Mandala dan lain sebagainya. Nah, dan disinilah kami menemukan peluang tersebut di mana perusahaan Gojek nantinya akan memberikan jasa disinfeksi ruangan yang membantu pelaku-pelaku atau perusahaan-perusahaan besar yang akan membutuhkan jasa atau tenaga ini. Dan yang ketiga yaitu dalam hal edukasi. Jadi kami tahu bahwa awal-awal pandemi segala sesuatunya berubah dari konvensional menjadi online. Maka dari itu kami terpikir untuk membuat adanya suatu layanan edukasi yang mampu membantu masyarakat, terutama anak-anak SD, SMP, SMA yang mungkin ingin belajar selain mendapatkan pelajaran dari sekolah, yang mungkin bisa mendapatkan pelajaran di luar sekolah dengan sistem yang lebih unik dan menarik dengan memberikan tampilan belajar yang jauh lebih edukatif dan jauh lebih menarik, terutama terhadap visual anak-anak. Dan kami akan fokuskan pada pelajaran bahasa dan juga pelajaran-pelajaran umum. Dan yang berikutnya, inilah peluang yang kami pilih, yaitu peluang Go Repair, yaitu memberikanlah jasa servis kendaraan secara instan, cepat, 24 jam, dan juga sistem gerak cepat, dan juga di mana nantinya mekanik kami akan langsung datang ke tempat kejadian perkara dari customer kami, sehingga memudahkan dari segi pelayanan. Terutama kami melihat saat ini banyak sekali perantau dari luar kota Makassar yang pastinya akan sangat membutuhkan layanan Go Repair kami ini. Kami juga sempat terpikir untuk membuat new market space, salah satunya yaitu pemberian notifikasi pada perusahaan atau aplikasi Gojek, sehingga notifikasi ini diharapkan mampu membantu para pengguna atau user dari Gojek itu sendiri terkait kode-kode voucher menarik, promo-promo khusus pada hari-hari tertentu, sehingga bagi user yang mungkin sibuk dapat langsung melihat notifikasi penting dari Gojek itu sendiri. Juga berencana untuk membuat tampilan Gojek yang jauh lebih menarik yang kami sesuaikan dengan event-event khusus. Misalnya pada tahun baru akan diberikan gambar kembang api, tampilan kembang api, atau mungkin pada acara Imlek diberikan tampilan lampion, angpau,
warna merah, atau mungkin disesuaikan dengan hari raya lain seperti Idul Fitri diberikan warna hijau dengan tema ketupat, atau mungkin Natal yang kami memberikan Christmas edition seperti tampilan snow, tampilan salju, pohon Natal, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya mengenai pendekatan yang digunakan pada fitur yang akan kami tampilkan nantinya, yaitu fitur Go Repair, di mana ini akan menjelaskan pendekatan yang kami gunakan terhadap strategi penerapan fitur Go Repair atau jasa servis kendaraan ini. Jadi pendekatan yang kami gunakan yaitu Looking Substitutes Industries, yang dimana menurut kami ada beberapa pesaing atau kompetitor yang bisa saja menjadi semacam hambatan ke depannya, yaitu seperti bengkel-bengkel konvensional. Tetapi kami yakin dengan adanya peluang yang besar yang dimiliki pihak Gojek, terutama dengan sistem teknologi yang sudah cukup dikenal dan branding yang sudah sangat terkenal di masyarakat, kami yakin bahwa dengan adanya Go Repair ini akan mampu menciptakan new value bagi masyarakat Makassar. Jadi untuk teknologi yang pernah digunakan Gojek antara lain ada Artificial Intelligence atau AI, dan juga ada Search Engine Machine. Jadi kami yakin dengan adanya dua teknologi ini, pastinya ke depan perusahaan Go Repair yang menerapkan berbagai macam teknologi pastinya akan jauh lebih berkembang dan semakin dikenal oleh masyarakat. Selain itu, ada pun model peluang bisnis menguntungkan yang kami gunakan, yaitu umpan dan kail. Mengapa kami katakan umpan dan kail dan memilih umpan dan kail? Karena kami mengambil contoh pada fitur GoFood, yang dimana pada awal keluarnya fitur GoFood kami tahu bahwa Gojek melakukan aksi bakar uang dengan promo besar-besaran, promo di kiri, promo kanan. Jadi akhirnya masyarakat terbiasa dengan menggunakan aplikasi atau fitur dari GoFood itu sendiri, sehingga munculnya ketergantungan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang bekerja, masyarakat yang bertindak sebagai mahasiswa yang mungkin punya waktu tidak banyak, ya terpaksa penting dan perlulah mereka menggunakan fitur tersebut karena sudah ketergantungan. Nah, itu juga yang nantinya akan kami terapkan pada fitur Go Repair itu sendiri. Jadi awal kami akan memberikan promo, memberikan penawaran menarik sehingga masyarakat tertarik dan ketergantungan untuk menggunakan fitur kami, dan akan menjadi digunakan secara sustainable atau jangka panjang. Dan kita juga tahu bahwa kegiatan di jalan raya itu tidak pernah berhenti. Bahkan setiap harinya jumlah kendaraan itu selalu meningkat. Dan inilah peluang yang kami lihat yang cukup besar yang akan kami terapkan di Kota Makassar. Alasan kami untuk memilih fitur Go Repair untuk membantu masyarakat di Makassar untuk memenuhi apa saja kebutuhan atau market needs dari masyarakat di Makassar, kami menjadikan alasan bahwa di Kota Makassar itu kebanyakan lalu lintas atau aktivitas di jalan semakin hari semakin padat, dan kita perlu ketahui bahwa dilansir dari data makassarmetro.com, kita ketahui bahwa ada sebanyak 1,6 juta pengendara yang ada di Kota Makassar, baik itu pengendara roda 2 maupun pengendara roda 4. Dan dengan banyaknya angka kendaraan tersebut, kami mengambil kesimpulan bahwa dengan padatnya kegiatan di jalan raya, pasti tidak dipungkiri juga banyaknya permasalahan yang terjadi pada kendaraan itu sendiri. Dan hal tersebut pastinya terjadi baik itu secara internal maupun secara eksternal. Nah, maka dari itu, Go Repair hadir dengan memberikan layanan bantuan kepada masyarakat Kota Makassar, terutama bagi yang kendaraan mereka rusak secara internal seperti ban bocor, oli bermasalah, rem yang rusak, dan lain sebagainya yang bisa dan pastinya dapat diperbaiki secara ekspres, cepat, dengan menggunakan teknologi augmented reality, di mana kami akan menggunakan teknologi ini untuk mendeteksi
adanya kerusakan yang terjadi pada kendaraan secara cepat dan tepat. Dan kami juga akan menggunakan tenaga-tenaga atau pekerja mekanik yang profesional, sudah tersertifikasi dan sudah ahli di bidangnya masing-masing. Jadi, masyarakat Kota Makassar yang seringkali mengalami kendala-kendala umum tersebut dapat langsung menghubungi call center atau menggunakan fitur dari GoRepair sendiri pada aplikasi Gojek. Nah, terus value apa saja yang diberikan oleh fitur GoRepair kepada customer? Yang pertama adalah memberikan layanan yang profesional. Jadi dalam hal ini, dulunya fitur yang mungkin orang-orang menservis kendaraan harus langsung ke bengkelnya, harus antri dan lain sebagainya. Dengan adanya layanan ini akan lebih mempermudah masyarakat dan customer dalam penggunaannya. Jadi kami akan memberikan tenaga-tenaga mekanik ahli kami untuk membantu para customer untuk menyelesaikan permasalahan kendaraan yang terjadi di jalan raya. Setelah itu, yang kedua, kami juga akan memberikan pelayanan terbaik dengan menggunakan sistem cepat atau ekspres, sehingga layanan dapat berlangsung secara cepat, mudah, jadikan bagi customer yang mungkin ingin bepergian atau punya keperluan penting, tidak perlu untuk menunggu dan mengantri lama. Karena kami telah menggunakan teknologi seperti yang dijelaskan tadi, bahwa augmented reality yang dapat membantu mekanik kami untuk mengecek kerusakan yang terjadi pada pengendara atau kendaraan, sehingga lebih mudah dan lebih cepat terhadap proses perbaikannya. Dan untuk yang selanjutnya yaitu mengenai bagaimana transparansi rating karyawan yang diberikan. Jadi kita bisa melihat keahlian karyawan dari berapa besar rating yang diberikan dari testimoni sebelumnya, dan juga keahlian seperti apa yang dimiliki dari mekanik kami. Serta kami juga akan menawarkan banyak promo-promo menarik, diskon dengan harga yang murah bagi calon pelanggan atau customer GoRepair. Nah, untuk yang berikut ini adalah bagaimana tampilan prototype project dari fitur baru kami, yaitu GoRepair, yang dimana tampilannya kami desain dengan sedemikian rupa, dengan tampilan warna orange dengan fitur logo yang 3 dimensi, dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Jadi, ketika kita masuk ke tampilan pada aplikasi Gojek, kita akan melihat banyak layanan. Kita akan menemukan GoRepair nantinya di dekat layanan GoService dan juga GoFitness. Jadi kita klik layanan GoRepair dan akan muncul tampilan pertama. Tada! Jadi ini untuk tampilan pertamanya, teman-teman semua bisa lihat ada fitur atau logo dari GoRepair itu sendiri. Dengan kami mendesain ada layanan handphone di bagian atas handphone biasanya itu ada wifi, ada jam dan juga baterai. Setelah itu kami juga mendesain bahwa ada customer dapat mengetik di mana lokasi customer dan nanti akan disesuaikan dengan titik GPS dari customer untuk nanti diperbaiki kendaraan tersebut. Jadi ketika sudah mengetik akan terhubung langsung dengan GPS itu sendiri. Nah, bisa dilihat di sini ada gambaran GPS-nya ya. Setelah itu, teman-teman atau customer hanya perlu menekan pilih kendala untuk masuk ke tampilan yang kedua. Nah, setelah itu nantinya kita akan masuk ke tampilan kedua setelah menuliskan alamat, yaitu masuk ke pilihan atau option kendala yang akan dialami nantinya. Jadi di sini kami ada 5 option atau 5 kendala umum yang kami ambil. Kenapa hanya 5? Karena kami menyediakan mekanik dengan 5 keahlian itu masing-masing, dan kami menggunakan sistem di mana nantinya mekanik kami yang akan memilihkan produk alat apa saja yang digunakan untuk servis kendaraan sesuai dengan kendala yang dialami oleh customer itu sendiri. Jadi kami hanya memfokuskan terlebih dahulu pada 5 kendala utama yang seringkali terjadi di jalan raya, terutama di Kota Makassar. Yang pertama itu ada ban bocor, ada juga oli rusak, ada kendala pada starter, ada speedometer mati, dan aki short. Tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tetapi tidak menutup kemungkinan
Jika aplikasi atau layanan dari GoRepair ini dapat berjalan dengan lancar, nah kami juga akan membuka kendala-kendala baru, kami akan memasukkan option atau pilihan sehingga semakin banyak pihak dari GoRepair atau mekanik kami untuk membantu kendaraan yang rusak di jalan. Nah, teman-teman semua, untuk fitur yang berikutnya atau tampilan berikutnya bisa kita lihat di sini ada tampilan itu kita memilih jenis kendaraan. Jadi jenis kendaraan yang harus kita tampilkan harus spesifik. Jadi misalnya kendaraan roda 2 kita memasukkan motor Mio M3 125. Jadi harus lengkap dan juga rinci agar pihak dari mekanik kami dapat mengintegrasikan secara langsung dan memberikan pelayanan terbaik nantinya kepada customer sesuai dengan keluhan yang diberikan. Adapun di bawahnya yaitu tambahan kotak lainnya. Nah, di situ kita bisa memilih option apa saja atau kita bisa mengetikkan kendala secara lebih rinci. Misalnya ban bocor akibat tertusuk paku. Setelah itu kalian bisa menjelaskan atau customer bisa menjelaskan apa saja keluhan lainnya selain ban bocor tersebut. Mungkin bisa dijelaskan secara mendetail bagaimana kejadiannya agar pihak dari mekanik kami dapat memberikan produk terbaik dan juga layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan customer. Nah, jadi setelah kita memberikan kendala apa saja dan menuliskan jenis kendaraan yang akan kita sampaikan atau berikan option kepada pihak mekanik nantinya, kita langsung menekan tombol menuju pembayaran untuk langsung ke total pembayaran yang akan atau nominal yang akan diberikan nantinya. Jadi, berikut ini adalah tampilan pembayarannya, bisa kita lihat. Jadi ban bocor itu untuk kendala ban bocor, sistem akan langsung mengintegrasikan total pembayaran atau nominal yang harus dikeluarkan oleh customer untuk perbaikan atau layanan jasa servis kendaraan tersebut. Di sini juga sudah ada diskon, jadi customer menggunakan kode voucher untuk mendapatkan diskon. Kemudian juga di sini sudah ada nominal yang harus dibayar, ongkos kerja, reseller yang digunakan, dan lain sebagainya. Sudah ada titik lokasi dari customer juga, jadi mekanik kami itu nantinya akan tahu di mana titik lokasi dari customer itu untuk tempat pengerjaan kendaraan itu sendiri. Jadi kurang lebih tampilannya akan seperti ini dan juga akan masuk ke kode voucher nantinya. Pada tampilan ini juga nantinya customer itu dapat memilih sistem bayar yang digunakan. Jadi baik itu mau secara tunai atau cash, atau dapat juga melalui GoPay, jadi dibayar secara digital. Jadi user tinggal memilih ingin menggunakan metode atau transaksi pembayaran yang seperti apa, jadi akan langsung terintegrasi langsung. Ketika customer sudah yakin bahwa pesanan nominalnya berapa, customer tinggal menekan tombol bayar dan pesan untuk langsung mencari mekanik terdekat dari customer, dan sistem akan langsung menemukan atau mempertemukan antara customer dan mekanik yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, untuk yang tampilan berikutnya ini adalah tampilan kode voucher, lanjutan dari tampilan pembayaran yang tadi. Jadi ketika kita menekan tombol kode voucher, jadi nanti akan muncul seperti ini. Ada diskon untukmu yang pertama, ada diskon untukmu yang kedua. Jadi ini disesuaikan dengan sebenarnya sistem kode voucher yang pernah digunakan oleh fitur GoFood, cuma kami lebih mendesainnya secara versi GoRepair-nya dengan diskon-diskon tertentu yang kami juga sesuaikan dengan layanan jasa. Misalnya seperti mendapatkan diskon 8.000 itu untuk minimal pemesanan layanan jasa servis itu sebesar 20.000. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang harus disesuaikan dan dipilih sesuai dengan kebutuhan dari customer sendiri dan mengikuti sistem dan integrasi yang dikeluarkan oleh layanan GoRepair sendiri agar dapat menguntungkan kedua belah pihak. Nah, dan berikut ini tampilan ketika sistem sedang mencari mekanik yang sesuai dan mekanik yang terdekat sesuai dengan kebutuhan dari customer. Jadi kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Bisa kita lihat sendiri.
Nah, kurang lebih seperti ini tampilan dari profil mekanik kami. Jadi di sana sudah terintegrasi namanya Bapak Mukhtar Tamrin, dan di sana juga ada keahliannya pada ban bocor, dan juga ada dede motor yang dibawa atau dikendara oleh pihak dari mekanik kami. Ada jenis motor, kendala atau kerusakan, dan di sana ada beberapa terintegrasi juga dengan tempat lokasi yang akan dituju mekanik kami nantinya. Jadi semua terintegrasi dengan sangat baik. Selanjutnya kita bisa lihat juga pada sisi bawah ada tampilan chat box yang artinya ketika ingin menjalin komunikasi dua arah yang lebih spesifik lagi terkait dengan bagaimana komunikasi untuk kerusakan kendaraan, komunikasi antara mungkin saja mekanik ingin memberikan informasi tertentu pada customer atau customer ingin mengabarkan sesuatu terkait dengan kendaraannya, dapat langsung menekan tombol chat box. Dan berikut ini adalah tampilan chatbox-nya. Jadi di sini kita bisa lihat ada mekanik kami yang memberi kabar kepada pihak customer. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Yang warna hijau itu menandakan chat dari pihak customer, dan yang warna putih itu menandakan chat dari pihak mekanik. Jadi ada perbedaan yang bisa kita lihat. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Ada juga tombol telepon, ada juga tombol plus atau tambah. Itu artinya ketika kita ingin menambahkan foto, mungkin ketika kita berada di tempat tertentu, kita ingin mengabarkan kepada mekanik bahwa di mana titik lokasi kita berada secara lebih spesifik dan rinci, kita bisa mengirimkannya melalui gambar atau media. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan untuk next, nah ini dia tampilan ketika ada keyboard. Jadi kita ingin untuk mengetik seperti apa, dan ketika sudah di-read itu akan ada centang 2 pada chat dari mekanik, dan ketika pesan kita di-read akan atau dibaca akan ada juga tulisan bahwa pesan kita telah dibaca. Dan berikut ini tampilannya, artinya mekanik kita sedang mengetikkan pesan. Jadi kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini kami buat senyata mungkin sesuai dengan bagaimana user experience terhadap aplikasi Gojek itu sendiri. Nah, dan berikut ini merupakan tampilan. Jadi setelah mekanik kami selesai untuk memperbaiki motor, mobil, ataupun kendaraan lain dari pihak customer, pasti sangat penting bagi kami fitur Go Repair untuk mendapatkan testimoni ataupun feedback dari customer itu sendiri. Jadi customer itu wajib memberikan dokumentasi dengan memfoto mekanik yang digunakan sebagai bentuk testimoni dan apresiasi, dan juga memfoto motor yang telah diperbaiki ataupun mobil yang telah diperbaiki sebagai bukti bahwa mekanik kami telah menjalankan tugas dengan baik dan benar. Jadi untuk selanjutnya ada tombol upload di sana. Customer dapat langsung upload pada user masing-masing atau pada smartphone masing-masing untuk memberikan layanan Go Repair yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, setelah itu lanjut ke customer menekan tombol selanjutnya dan muncul ini dia feedback box, yang dimana customer sendiri dapat memberikan masukan, kritikan, saran kepada fitur Go Repair sendiri atau kepada mekanik kami agar kedepannya kami dapat memberikan layanan yang jauh lebih baik lagi ke depannya dan sesuai dengan ekspektasi dari customer. Jadi di sini juga ada bintang, jadi customer bisa memberikan sesuai dengan bagaimana user experience dari customer, apakah bintang 1 kepada mekanik kami, bintang 2, bintang 3, ataupun bintang 4 atau 5 kepada Bapak Mukhtar Tamrin. Jadi ini sebagai tampilan akhir dari fitur Go Repair kami, yaitu dengan pemberian saran atau feedback, karena bagi kami feedback itu sangatlah penting untuk perkembangan prototipe aplikasi yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Demikianlah prototipe aplikasi dari Go Repair kami. Kami harapkan semoga prototipe ini dapat memberikan hasil yang baik bagi perusahaan Gojek pada umumnya dan kepada kami
mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Basic Digital Business kami dengan harapan bisa memberikan hasil yang memuaskan kepada dosen pengampu, Bapak DJ Anderson, dan sekian dan terima kasih. Nah, untuk tampilan yang paling terakhir ini adalah tampilan dari mekanik itu sendiri. Jadi, mekanik nanti akan memilih produk layanan service yang sesuai dengan sistem ajukan, yaitu jadi total pembayarannya. Jadi sistem menggunakan apa nantinya akan diambil mekanik dari tampilan ini. Jadi seperti ini kurang lebih tampilan yang dimiliki oleh mekanik dari Go Repair sendiri.